السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas pada sore hari ini tentang penghalang-penghalang seseorang untuk bisa menerima kebenaran. Kalau saja penghalang-penghalang ini tidak ada, maka sesungguhnya seseorang akan mudah menerima kebenaran. Karena kebenaran itu jelas, terang benderang. Karena kebenaran itu disebut dalam Al-Quran dengan Al-Bayyinat, yang maknanya juga kejelasan-kejelasan. Sekian ayat Allah sebutkan dengan Al-Bayyinat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Allah juga menyatakan walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk diingat. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Semuanya mudah, jelas, gamblang. Tetapi seringkali seseorang berat untuk menerima kebenaran ketika ada penghalang-penghalang ini. Yang pertama mungkin kalian semua sudah tahu, yaitu adamul ikhlas, ketidakikhlasan. Artinya dia tidak mencari kebenaran sesungguhnya. Bukan dari hatinya dia mencari kebenaran.
maka tentunya orang yang seperti ini akan berat menerima kecuali apa yang cocok baginya. Cocok dengan hawa nafsunya, cocok dengan seleranya, cocok dengan apa maunya. Karena memang dia pada hakikatnya tidak mencari kebenaran. Ikhwani fid din a'azakumullah. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam sunannya, disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah." yakni rihaha. Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dicari karena Allah, berarti ilmu agama, din, kebenaran dalam Quran dan Sunnah. Tetapi la yata'allamuhu illa liyusiba 'ardan minad dunya. Tetapi dia tidak mencarinya kecuali karena urusan keuntungan dunia. Tidak mencarinya kecuali karena sesuatu yang dia kejar dari ambisi-ambisi dunia. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa orang yang demikian lam yajid urfal jannah, dia tidak akan mendapatkan urfal jannah, yakni rihaha, harumnya surga. Tidak mendapatkan harumnya jannah, apalagi jannahnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para salafus salih, para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Yusuf bin al-Husain, mengatakan bahwa aku mendengar Dhannun al-Misri pernah berkata, al-ulama yatawa'aduna bi thalath. Bahwa para ulama mereka saling menasehati dengan 3 perkara. Disebutkan 3 perkara tersebut bahwa mereka saling menasehati dengannya. Wa yaktub ba'duhum ila ba'din, dan mereka bahkan saling menyurati, menulis kepada fulan, maknanya menyurati. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Saling menasehati, saling menyurati, menulis untuk saudaranya. 3 kalimat. Yang pertama, man ahsana sariratahu ahsanallah alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki apa yang ada di dalam hatinya yang tersembunyi, maka Allah akan perbaiki alaniyahnya, yang terlihat, yang zahir. Artinya siapa yang memperbaiki apa yang di dalam batinnya, maka Allah akan perbaiki apa yang ada pada zahirnya. Ikhwani fillah azakumullah, jangan dikira enggak ada hubungan antara hati dengan anggota badan. Jangan dikira enggak ada kaitan antara qulub dengan ajsam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa al-qalbu itu al-malik. Hati itu adalah raja yang ditaati oleh seluruh anggota badannya. Raja yang ditaati oleh seluruh tubuhnya. Mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki, dan seluruh anggota badannya akan tunduk apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh hatinya. Maka siapa yang memperbaiki hatinya, akan baik apa yang ada pada badannya. Sehingga walaupun tidak terlihat, seseorang memperbaiki keikhlasannya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, akan tampak pada seluruh tubuhnya. Itu kalimat pertama.
Kalimat kedua, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini kalimat kedua. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, berarti dia banyak berzikir pada Allah, bermunajat kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Wan nasu niyam, di malam hari ketika manusia yang lain tidur, dia bangun bermunajat kepada Allah. Ini aslaha bainahu wa bainallah. Dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Itu juga jangan dikira enggak berkait dengan hubungan dia dengan manusia dan masyarakatnya dan teman-temannya, saudara-saudaranya dari kaum muslimin. Aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya, mengangkat derajatnya, Allah akan berikan wibawa kepadanya, dan seterusnya. Yang ketiga, kalimat ketiga, وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهِ. Siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, niscaya Allah akan perbaiki urusan dunianya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, berarti agamanya, ibadahnya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya diperbaiki. Niscaya dunianya akan Allah perbaiki pula, jangan khawatir. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang menjadikan akhirat di depan matanya, dari tujuan utamanya, maka semuanya akan mudah. Orang seperti ini, barakallahu fikum, kalau diberi kebenaran dengan hujjah, akan mudah menerimanya. Tidak berpikiran dunianya akan hilang, tidak berpikiran kedudukannya akan jatuh, tidak berpikiran bahwa dia nanti akan ditinggalkan atau tidak. Karena dia ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, murni karena Allah, maka dia akan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya. Walaupun dari muridnya sendiri, walaupun dari orang yang di bawahnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Yang kedua, mungkin pembahasannya agak panjang karena ada rinciannya, adalah tidak berupaya untuk mencari. Memang ada kaitannya dengan yang pertama. Yang pertama ketidakikhlasan. Yang kedua ini adamut tahari wa talabil haq. Dia tidak mencari kebenaran dan dia tidak berusaha untuk mencari kebenaran. Ikhwani fid din, a'azakumullah, bisa karena ketidakikhlasan tadi, bisa pula karena malas, bisa pula karena dia memelihara kebodohannya. Entah kenapa kebodohannya dipelihara. Ikhwani fid din, a'azakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan kabar gembira kepada pencari ilmu, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Perhatikan kabar gembira dari Nabi SAW. Diawali dengan kalimat yang menunjukkan upaya dan usaha. Yaitu salaka tariq.
tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia berjalan untuk mencari ilmu. Berjalan untuk mencari ilmu tidak terbayang hanya berjalan kaki. Yani mengikuti jalan-jalan di ilmu, bertanya kepada para ulama, bertanya kepada yang lebih alim, diskusi dengan sahabatnya dalam masalah ilmu. Ikhwani fillah azakumullah. Termasuk duduk di pondok pesantren, nyantri di pondok ahlus sunnah, itu semua tariqan. Jalan menuju ilmu. Maka orang-orang yang seperti ini sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah. Ahlikumullah wa yuslih barak. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Seseorang kalau tidak mau tahari, berusaha untuk mencari kebenaran, maka percuma. Kamu sampaikan pula kepadanya ilmu tentang kebenaran, ini hak, ini buktinya, dia nggak mau lihat. Karena memang tidak semangat untuk mencari kebenaran. Makanya saya katakan tadi agak panjang, agak rinci, karena sekian banyak sebab. Ikhwani fiddina azakumullah. Padahal kebenaran itu sangat jelas. Bercahaya. Terang benderang. Al-halal bayyin. Wal-haram bayyin. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Itu pun bimbingannya jelas. Mengapa? Karena Nabi menyatakan kalau ada yang samar-samar, maka tinggalkanlah. Siapa famanittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari syubhat, berarti dia menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, dikhawatirkan akan masuk ke dalam yang haram. Kalau saja syubhat itu perbatasan, kalau saja syubhat itu digambarkan sebagai perbatasan, di sana halal, di sini haram. Maka hendaklah kita berada di tempat yang halal dan jangan dekat-dekat perbatasan tadi. Karena setelah syubhat adalah yang haram. Maka jauh-jauhlah dari syubhat. Bimbingannya sangat jelas. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Umurun mustabihatnya dijelaskan dengan bayyin. Famanittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram. Ikhwani fi din a'azakumullah. Al-haq bercahaya. Terang benderang seperti matahari. Kalau ada orang yang menyatakan saya tidak tahu sambil menundukkan pandangannya. Antum lihat ini siang itu ada matahari, saya nggak lihat sambil dudukkan tangannya kepalanya ke bawah. Ya nggak akan kelihatan matahari. Saya nggak lihat matahari, mana matahari? Kamu angkat dagunya, dongakkan ke atas, lihat di atas. Masalahnya bukan tidak ada kebenaran. Masalahnya bukan tidak jelas matahari. Dia tidak mau mengangkat kepalanya, nggak mau melihat. Itu masalahnya. Ini penghalang kebenaran, barakallahu fiikum. Maka tengoklah nasihat dari saudaramu. Dengarkanlah nasihat dari mereka yang menasehatimu. Jangan anggap remeh mereka. Dengarkan apa kata-katanya. Dengarkan ayat yang dibacanya. Dengarkan hadis yang dibawakannya. La'allaka tahtadi biha. Bisa jadi engkau terbimbing dengan itu. Jangan berburuk sangka di awal pertama, kamu nggak tahu apa-apa. Ikhwani fi din a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, Innama ja'a khilafu man khalaf liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Sesungguhnya kebanyakan orang yang menyelisihi, dari orang-orang yang menyelisihi adalah karena mereka tidak kenal apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini tidak mengetahui, adamul ma'rifah. Kalau saja tahu, dia akan berkata dalam hatinya, ini hak. Tinggal satu lagi, keikhlasan. Kalau saja dia mau melihat, pasti akan terlihat bercahaya terang benderang. Ini hak. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhul Islam lagi, rahimahullahu ta'ala, masih dalam Majmu' Fatawa, wa katsiran ma yudayyi' al-haqq bainal juhali wa bainal muharrifina lil kalimi. Kebanyakan orang yang menyia-nyiakan kebenaran, kebanyakan manusia yang menolak kebenaran dan menyia-nyiakan kebenaran, pertama karena juhal, tidak tahu, kebodohan yang dipelihara. Kalimat yang dipelihara dari saya. Baik, mengapa? Sebagai penjelasan. Sebab kalau bodohnya bodoh yang biasa, tapi dia mau belajar, itu bukan aib. Seorang bodoh yang mau belajar, tetapi ini bodoh yang tidak mau tahu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, muharrifin. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Siapa mereka? Yang menyelisihi atau yang terkena penghalang pertama tadi. Adamul ikhlas. Dia lihat kebenaran, dirubah. Wah, ini maksudnya begini, ini maksudnya begitu. Bisa jadi ini seperti ini. Ditarik ke sana, ditarik kemari. Yang menyia-nyiakan kebenaran dua ini. Tak kenal maka tak sayang. Karena tidak tahu, maka tidak bisa lihat betapa terangnya matahari. Dia terus memalingkan mukanya ke bawah. Dia terus tidak mau memandangnya. Ini kebenaran, tidak mau menengok. Enggak, pokoknya saya enggak mau tahu. Orang seperti ini susah untuk menerima kebenaran. Walaupun kebenaran itu bayinat, jelas. Walaupun kebenaran itu munawwar, bercahaya. Walaupun kebenaran itu sangat benar-benar berkilau. Tapi kalau dia tidak mau melihat, bagaimana mungkin dia akan tahu? Bagaimana mungkin dia akan paham? Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Tidak akan bisa paham illal alimun, kecuali orang yang mau pelajari ilmu, orang yang punya pengetahuan dan orang yang mau mempelajari. Siapa yang menyesal di dalam neraka? Yang menyesal dalam neraka adalah orang yang tidak mau berpikir dan tidak mau mempelajari. Apa kata Allah dalam surat Al-Mulk? Wa qalu law kunna nasma' aw na'qilu. Law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalau saja kami mau berpikir, mau mempelajari, mau mendengar, niscaya kami akan selamat. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, berarti sebab mereka terjerumus di dalam neraka karena tidak menerima kebenaran. Mengapa tidak menerima kebenaran? Tidak yasma', tidak ya'qil. Tidak mau mendengar, tidak mau berfikir. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adamut taharri wa talab al-haq. Tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran. Ini penyebab yang menyebabkan seseorang sulit untuk menerima kebenaran. Karena kalau dia tidak tahu alasan-alasannya yang syar'i, dalil-dalilnya yang jelas, maka dia akan susah menerima kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, wal asbabul mani'ah min qabulil haqqi katsiran jiddan. Faminha al-jahlu bihi. Saya ulangi kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah. Penyebab-penyebab yang menghalangi seseorang menerima kebenaran sangat banyak.
Di antaranya al-jahlu bihi. Di antaranya adalah ketidaktahuan atau kebodohan. Mungkin kamu akan berkata, kalau bodoh bagaimana dia akan tahu kebenaran? Iya, bodoh dalam artian tidak tahu apa alasannya, apa hujjahnya, apa dalil-dalilnya, apa ayatnya, apa hadisnya. Ya, bagaimana mungkin akan bisa menerima kebenaran? Ikhwani fi din a'azzakumullah. Belok kiri. Ayo belok kiri. Lah kenapa? Kan tanya. Kenapa saya harus belok kiri? Di depan jurang. Oh, iya. Jangan terima. Barakallahu fikum. Demikian pula ilmu tadi, kebenaran tadi. Kalau dia hanya menerima global dari jauh, oh enggak, saya enggak mau. Ya dengarkan dulu. Penjelasannya, rinciannya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tanya, apa dalilnya? Apa alasannya? Setelah dijelaskan, oh iya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mengapa? Depannya berbahaya. Jurang neraka. Saya akan mencari jalan yang lebih selamat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim sebagaimana dalam pepatah orang-orang Arab. Man jahila syai'an 'adahu. Itu miripnya dengan tak kenal maka tak sayang. Man jahila syai'an 'adahu. Siapa yang tidak tahu akan memusuhi. Siapa yang tidak kenal akan memusuhi. Datang satu orang kamu enggak kenal. Mau apa ini? Kenapa ini? Ada apa ini? Siapa dia? Barakallahu fikum. Fa inna man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Siapa yang tidak kenal, maka dia akan memusuhi. Orang sejak dulu mengerjakan kebiasaan ini, tiba-tiba datang dirubah. Dalam keadaan tidak tahu. Apa alasannya, apa hujahnya. Ya pasti akan ditolak. Siapa kamu? Minggir. Ngomong apa kamu? Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kenal orangnya bahwa dia ahlus sunnah. Kenal pula kalau dia memiliki ilmu. Kita tahu dia adalah orang yang merupakan murid-murid ulama. Yang selalu berhubungan dengan para ulama. Ya dengarkanlah. Apa alasannya, apa hujahnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kembali kepada pembahasan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bentuk-bentuknya orang yang tidak semangat mencari kebenaran. Qala wa yalhaqudz dzam. Yang tercela adalah man tabayyana lahul haqq fatarakahu. Orang yang dicela itu dua. Yang satu orang yang mengetahui kebenaran kemudian ditinggal. Ini masuk di pembahasan pertama yaitu adamul ikhlas. Dia tahu kebenaran, tapi memang dia tidak ikhlas bukan mencari kebenaran. Memang dia mencari keuntungan, mencari kedudukan, mencari kehormatan, mencari pujian, bukan mencari kebenaran. Maka walaupun ada kebenaran di hadapan matanya dan dia tahu, dia enggak peduli. Man arafa al-haqqa wa tarakahu. Ini yang tercela kata Syekhul Islam. Yang kedua, perhatikan ini yang sedang kita bahas. Auman qassara fi talabihi. Kata Syekhul Islam, atau orang yang kurang mencari, kurang semangat dalam mencari. Hatta lam yatabayyan lahu, akhirnya enggak jelas bagi dia. Enggak ngerti terus. Udahlah saya enggak ngerti. Maaf, biasanya yang model begini perempuan. Kalau ada laki-laki keterlaluan. Enggak mau untuk berpikir, udahlah saya enggak mau tahu pun saya ikut aja lah gitu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata beliau, masih yang nomor 2, kurang mencari sehingga tidak jelas atau berpaling dari mencarinya. Berarti tidak mau. Tadi kurang mencari, sekarang tidak mau mencari. Lihawa,
karena hawa nafsunya. Yang pertama, jenis kedua ini tidak semangat mencari atau memang tidak mencari, auli kasalin atau karena malas. Kalau kita nuhsinudzon, kita berbaik sangka, kebanyakan orang itu bukan tidak mau kebenaran. Mau, tapi malas. Kalau dia malas, maka tidak pernah jelas bagi dia. Yang hadir kemarin dengan yang tidak hadir pembahasan kemarin, beda keyakinannya. Hati-hati. Betapa pentingnya majelis ilmu. Yang hadir, yakin. Yang tidak hadir, apa ya? Begitu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dia tahu dari jauh kesimpulannya tidak boleh. Sedangkan yang hadir tahu rinciannya tidak boleh karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Mana yang lebih yakin? Yang kedua ini. Adapun yang dengar dari jauh katanya nggak boleh. Orang menerima kebenaran kalau jelas. Kalau baru separuh, apalagi baru judulnya saja. Judulnya tidak boleh. Akan berat diterima kebenaran itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aw man qassara fi talabihi aw a'rada an talabihi aw likasalin. Apakah dia memang kurang semangat mencari, atau berpaling dan tidak mau mencari karena hawa nafsu, atau karena kemalasan dan sejenisnya. Penyakit malas itu berbahaya, barakallahu fikum. Masa ngangkat kepala aja malas. Dulu nggak tahu. Lihat dulu, nggak tahu. Lihat, angkat kepalamu, lihat itu matahari. Betapa jelasnya dia. Demikian pula kebenaran. Dengar. Baca. Dengarkan dari para ulama, para masyayikh, para asatidzah. Dengarkan hujah-hujahnya. Dengarkan alasan-alasannya. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk adamut tahari. Tidak semangat mencari kebenaran. Di antaranya karena dhannihim sa'bat tahari wa gumudil haqq. Tidak semangat mencari karena dia membayangkan betapa sulitnya untuk memahami kebenaran. Betapa sulitnya untuk mempelajari ilmu ini, ilmu agama ini. Kebanyakan manusia menganggap bahwasanya mempelajari ilmu agama itu berat, susah, dan seterusnya. Padahal talabul haqq wa tabayyunuhu wa kashfuhu fi hadhil ayyam ashal min qabl. Padahal untuk mencari kebenaran, untuk mencari kejelasan, untuk menyingkap kebenaran sekarang ini lebih mudah daripada dulu. Lebih mudah. Dulu ketika kamu ingin membuktikan apakah ini benar, harus menyiapkan bekal, menaiki kendaraannya, dan berjalan beberapa bulan. Sampai ketemu sanad yang lebih ahli, dia tanyakan. Baru kemudian dapat kebenaran, dia kembali. Sekarang lebih mudah. Sudah terkumpul dalam kitab-kitab para ulama, dan terkumpul dalam maktabah perpustakaan, dan banyak para guru yang mengajarkannya kepada kalian di majelis-majelisnya. Di majelis-majelis ahlu sunnah tentunya. Walhamdulillah. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Sebagaimana dikatakan pula oleh Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Amma idza kana hadzal muttabi' nadiran fil ilmi mutabassiran fima yulqa ilayhi ka halil ilmi fi zamanina fa inna tawassulahu ilal haqqi sahlun. Kata Syafi'i rahimahullah, adapun kalau seorang yang ingin mengikuti kebenaran, yang ingin mempelajari ilmu, mutabassiran, dengan memandang, dengan teliti, apa yang diberikan padanya dari para ulama, fa inna tawassuluhu ilal haqqi sahal. Sesungguhnya mencapai kebenaran itu mudah.
Mencapai kebenaran mudah. Tidak susah, tidak sulit. Tetapi mereka menganggapnya betapa susahnya, betapa sulitnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dikatakan i'tiqad su'ubatul haqq wa ghumuduhu wa istibahu syubhatun iblisiyah. Menganggap kebenaran itu sulit dipelajari, menganggap bahwa kebenaran itu susah dicerna, itu adalah syubhat syaitaniyah, syubhat iblisiyah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang tertentu yang baju luarnya seperti baju dai, baju seorang alim, ternyata dia hanya guru dalam dunia persilatan. Apa bedanya? Seorang ustadz dan seorang guru silat. Sudah pernah saya sampaikan. Kalau namanya seorang ustadz, guru akan menyampaikan kebenaran seluruhnya. Tapi kalau guru silat tidak. Dia khawatir dikalahkan oleh muridnya. Maka dia akan, kalau dia punya 10, dia akan berikan 9. Yang satu akan dia simpan. Sehingga di dunia ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan saya. Itu kata jagoan silat. Ikhwan fillah a'azakumullah, akan ada dia sembunyikan. Maka na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Ada beberapa orang yang menakut-nakuti murid-muridnya sendiri. Hati-hati. Ini kitab berat. Ini adalah tafsir yang sulit. Kamu jangan masuk-masuk ke sini. Bahaya. Tidak boleh membukanya kecuali mujtahidun mutlak. Bukan di salafin, tenang aja. Rata-rata di haula ahlud dalal, khususnya sufi. Dia akan berkata kepada murid-muridnya dengan kalimat bahwa tidak boleh mempelajari ilmu ini, tidak boleh membuka Quran dan sunnah, memahaminya, menafsirkannya, kecuali orang yang sudah mujtahidun mutlak. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Saya pernah dinasihati seperti itu oleh seorang hizbi di Unaizah sana. Jangan antum baca ini. Ini berat, susah. Kalau antum salah paham bahaya. Kitab apa yang dimaksud? Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Saya katakan, saya mau beli buku ini, saya mau ambil. Saya mau baca. Jangan ya. Anda mau baca. Barakallahu fiikum. Ternyata di dalamnya banyak apa yang saya belum tahu jadi tahu. Permasalahan-permasalahan akidah. Permasalahan-permasalahan penting. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu permasalahannya. Kalau benar-benar mau menasehati bahwa ini kalau salah paham bahaya, kamu katakan kamu perlu bimbingan. Itu bagus. Perlu bimbingan orang yang lebih alim. Jangan otodidak. Otodidak bahaya. Alhamdulillah kalau kita terus berhubungan dengan para ulama, kita membacanya, kalau ada sesuatu yang sulit atau susah dipahami atau merasa ini kok aneh, tanyakan. Itu juga termasuk bahwa dia tidak otodidak. Tidak berjalan sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita dengarkan ucapan Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di dalam Kashfus Syubuhat. Di dalam masail jahiliyah juga. Kata beliau, Raddu syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani wa sunnah. Membantah syubhat dari syaitan
untuk meninggalkan Quran dan Sunnah. Wa atba'ul ara'i wal ahwa'i al mutafarriqah al mukhtalifah. Itu syubhatnya orang-orang ahlul bid'ah yang memiliki pendapat-pendapat menyimpang, yang berpecah belah, yang bermacam-macam. Yaitu, wahiyya annal Qur'an was sunnah la ya'rifhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwa tidak akan ada yang bisa memahami Quran dan Sunnah kecuali seorang mujtahid yang mutlak. Mujtahid yang mutlak adalah yang disifati bikada wa kada awsafan la'allaha la tujad tammah fi Abi Bakr wa Umar. Dikasih syarat-syarat. Mujtahid mutlak adalah begini yang hampir-hampir enggak ada pada Abu Bakar wa Umar. Kemudian apa selanjutnya? Yang tidak seperti ini, jangan berani-berani buka Quran. Jangan berani-berani mempelajari hadis. Berarti judulnya masih sama, adamut tahari wa talabil haq, tidak berupaya dan tidak mencari kebenaran. Rinciannya karena dilarang oleh para tokoh-tokoh hizbi atau tokoh-tokoh ahlul ahwa yang mengatakan pada mereka jangan. Terus bagaimana? Ya ikuti saja kami. Taklid. Ikuti saja apa yang kami sampaikan. Tidak boleh langsung mempelajari tafsir-tafsir, syarah-syarah hadis. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab bahwa itu syubhat yang syaitaniyah, syubhat yang berat. Termasuk adamut taharri, tidak semangat untuk mencari kebenaran, biasanya karena merasa dirinya sudah benar. Ini juga banyak menimpa kaum muslimin. Tidak mau mencari kebenaran karena merasa saya sudah benar. Ini banyak juga yang seperti ini. Tidak peduli dengan kebenaran, walaupun mereka membawakan hujah, membawakan dalil, dia nggak mau lihat, nggak mau nengok. Lihat itu matahari, saya nggak mau lihat. Karena saya sudah tahu bahwa saya hak, saya benar. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang merasa bahwa dirinya benar di atas kebenaran, maka dia menganggap semua yang selain itu batil. Taib, itu otomatis. Taib, ketika engkau merasa apa yang pada dirimu benar, apa hujahnya? Dan ketika mereka yang kita kenal ahlus sunnah menyampaikan juga kebenaran dengan hujahnya, apa enggak lihat? Ya kita enggak bicara kalau ahli bid'ah yang menyampaikan. Ahlus sunnah saudaranya sendiri. Dengarkan, apa alasannya? Apa hujahnya? Sebagaimana yang kita singgung tadi siang, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, aku mendengarkannya dengan baik. Dan aku berharap kalau aku mendapatkan sesuatu yang baru dari dia, yang aku belum tahu. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa contoh jelasnya? Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa awwalu man dhalla fi dzalik humul khawarij. Yang pertama kali sesat dengan bentuk seperti ini adalah khawarij. Apakah khawarij tidak ikhlas? Dia mencari kebenaran. Seakan-akan mencari kebenaran. Tapi barakallahu fikum, ada sisi lain. Dia merasa sudah benar. Dan apa yang ada pada Ali dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, batil. Tidak mau mendengarkan. Tidak mau mendengar nasihat dari para sahabat. Tidak mau mendengarkan rincian hujahnya, alasannya. Dalil-dalilnya. Kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Al-Khawarij al-Mariqun. Haitsu hakamu linufusihim bi'annahum mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnatihi. Di mana Khawarij merasa bahwa diri-diri mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah. Wa anna Aliyan wa Muawiyah wal Askaraini hum ahlul ma'siyah. Dan mereka berkata bahwa Ali dan Muawiyah dan dua pasukan yang bersamanya, mereka lah di atas kemaksiatan wal bid'ah.
Fastahallu mastahalluhu. Akhirnya mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan. Minal muslimin. Karena tidak mau mendengar dari Abu Bakar, dari Ibnu Abbas. Karena itu bukan di zaman Abu Bakar. Tidak mau mendengar dari Ibnu Abbas yang sengaja mendatangi perkampungan Khawarij dan memberikan nasihat kepadanya. Dengan hujah-hujah yang qati'ah. Sebagian ada yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab nasihat Ibnu Abbas. Tapi sebagian yang lain tidak mau tahu. Pokoknya kami yang hak, kamu yang batil. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kami di atas kebenaran, kalian di atas kemaksiatan. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan gambarannya seperti apa yang Allah katakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Lihatlah bagaimana orang yang sudah diindahkan bagi dirinya perbuatan-perbuatannya. Ini orang-orang yang tidak menerima Islam, Allah gambarkan bahwa mereka zuyyina lahu a'malahu. Digambarkan bahwa mereka ini sudah diindahkan bagi mereka amalan mereka sendiri. Bahwa amalan mereka hebat, bagus. Ikhwani fi din a'azakumullah. Abdul Muttalib sampai ke gunung memberi makan binatang buas. Wah, seakan-akan sudah paling solehnya. Bukan hanya ngurusi manusia. Binatang buas dikasih makan, kasih sedekah oleh mereka. Menghormati tamu, jangan tanya bagaimana mereka menghormati tamu di masa jahiliyah. Sehingga mereka merasa kami sudah benar, kami sudah di atas kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran karena tidak mau mendengar penjelasan. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka seakan-akan buta, tuli, bisu. Telinganya tidak mau mendengar, matanya tidak mau melihat, dan mulutnya tidak mau berbicara, tidak mau bertanya. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa kadzalika da'wa katsirin min ahli al-ahwa. Demikian pula pengakuan kebanyakan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Kenapa mereka tidak mau menerima kebenaran dari ahli sunnah? Kata Syekhul Islam rahimahullah, karena mereka, para ahli dhalal dan ahli ahwa, mereka mengira dan mereka yakin annahumul muhiqqun, bahwa mereka lah yang di atas kebenaran. Sehingga tidak mau duduk di majlis ilmu, sunnah, tauhid, tidak mau. Oh itu Wahabi. Oh itu Salafi teroris. Oh itu aliran lain. Oh itu madhabnya Saudi. Oh itu antek-antek. Belum mendengar dalil-dalil, hujjah-hujjah, alasan-alasan. Belum. Apakah bisa mereka menerima kebenaran? Tak kenal, maka tak sayang. Man jahila syai'an adahu. Karena mereka tidak tahu, bagaimana mungkin akan menerima. Kembali pada ucapan Ibnu Qayyim tadi. Faman jahila syai'an adahu. Orang yang tidak tahu, pasti akan memusuhi. Ikhwani fi din a'azakumullah. Tidak seperti sahabat yang mulia, seorang tokoh Ansar, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair, yang datang. Padahal dia preman yang memusuhi. Artinya preman dia orang-orang jagoannya Madinah. Datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, apa yang kau bawa? Jangan merusak di sini, begitulah kurang lebih. Setelah diterangkan, nggak ada yang jelek. Fitrahnya berkata, nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Loh, kenapa mereka melarang? Akhirnya beliau mandi, mengucapkan syahadat, kembali ke sahabatnya tadi. Jita bi ghairi wajhi alladhi dhahabt. Engkau datang dengan wajah yang lain, bukan wajah yang kau bawa tadi. Masya'anak.
Ada apa denganmu? Dia tidak mau menjawab. Kamu datang sendiri sana, tanya. Kamu gak berhasil. Datang sendiri dia. Mau apa kau di sini? Ada apa? Pergi dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, dengarkan dulu. Kalau benar, apa salahnya kau terima? Kalau memang batil, aku akan pergi dari sini. Baik. Mau dengar. Didengarkan dengan baik-baik, sama seperti yang sebelumnya. Dua sahabat yang mulia ini mau mendengar, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka luangkanlah waktu untuk mempelajari al-haq, luangkanlah waktu untuk bertanya kepada para ulama, luangkanlah waktu untuk membaca ilmu agama, untuk membaca hujjah-hujjah yang dibawakan oleh para ulama, dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka ahlus sunnah. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kata beliau, masih kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullah, bahwa ahlul dalal menganggap bahwa mereka di atas kebenaran. Wa annahum ahlullah, bahwa kami golongan Allah. Au ahlut tahqiq, bahwa kami adalah ahli tahqiq. Au awliyaullah, atau mereka mengaku-ngaku kamilah awliyaullah, kami wali-wali Allah. Hatta taqifu hadzal ma'ani alaihim duna ghairihim. Kemudian mereka merasa bahwa makna kalimat-kalimat tadi hanya ada pada mereka. Kamilah muhiqqun, kamilah golongan Allah, kamilah ahli tahqiq, kamilah wali-wali Allah, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Syekhul Islam selanjutnya, wa fil haqiqah wa yakununa fil haqiqah ila a'da'illahi aqrab. Saat itu justru mereka lebih dekat kepada musuh-musuh Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ibtali aqrab minhum ila tahqiq bikatsir. Mereka justru kepada kebatilan lebih dekat daripada kepada kebenaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena merasa diri sudah ahlullah, ahlut tahqiq, awliyaullah, maka mereka enggan untuk mendengarkan kebenaran. Enggan untuk mendengarkan ilmu dan nasihat. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk penyebab seorang malas mencari kebenaran adalah iqtina bi'ilmihi. Iqtina bi'ilmihi artinya merasa cukup dengan ilmu yang dia punya. Kenapa saya harus mendengarkan ucapan dia? Toh saya juga punya ilmu. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang merasa diri cukup ilmu, sesungguhnya bukan orang berilmu. Karena disebutkan bahwa seseorang dikatakan berilmu madama yata'allam. Seseorang dikatakan berilmu selama mereka terus belajar. Kalau dia berkata, kami sudah cukup belajar dan kami tidak perlu lagi ditambahi ilmu, maka saat itu dia menjadi ajhalin nas. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judulnya memang ada mutahari wa talabil haq. Malas mencari kebenaran, malas mempelajari kebenaran. Ternyata sebab-sebabnya sudah kita rincikan. Yang pertama, merasa kebenaran itu susah dipelajari, sulit dipahami. Yang kedua, dilarang atau termakan syubhat oleh syubhat-syubhatnya para kiaiat, bahwa ini tidak boleh dipelajari kecuali oleh orang-orang yang sudah tingkatan ini, tingkatan itu. Akhirnya tidak mau belajar. Yang ketiga, tidak mau mencari kebenaran karena merasa dirinya sudah benar. Yang berikutnya,
karena malas dan karena merasa cukup dengan ilmu yang dia punya. Masa saya mau mendengarkan nasihat si fulan? Ya ilmunya lebih tinggi saya lah dari dia. Barakallahu fiikum. Kau pun benar lebih alim dari dia. Kamu punya 8, dia punya 2. Misalnya. Atau punya 3. Kamu ilmunya 8. Dia ilmunya cuma 3. Bisa jadi dari 3 itu ada yang 1 kamu gak punya. Bukan begitu? Mungkin apa gak mungkin? Mungkin. Sehingga jangan menolak kebenaran dari siapapun itu. Dari gurumu, dari muridmu, dari teman seangkatanmu, dari akranmu. Kalau dia membawakan kebenaran, dengarkan baik-baik. Kalau dia memberikan nasihat, dengarkan baik-baik. Dengarkan alasannya, dengarkan hujahnya. Kita kenal mereka tidak majhul, mereka ahlus sunnah. Kita kenal mereka orang yang tahu prinsip-prinsip ahlus sunnah. Masya Allah. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, wa innama ya'riful haq man jama'a khamsah. Sesungguhnya akan bisa menerima kebenaran kalau dia punya 5 perkara. Akan bisa menerima kebenaran, akan bisa mengenali kebenaran kalau dia punya 5 sifat. A'zamuha, yang paling besarnya adalah keikhlasan. Kedua, pemahaman, ini kecerdasan. Yang ketiga, insaf, memiliki sikap bijak. Kemudian dia sebutkan yang keempat, warabi'uha wa huwa aqalluha wujudan wa aktsaruha fuqdanan. Kata beliau, kata Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, yang keempat ini yang paling sedikit keberadaannya dan paling banyak terlupakan. Al-hirsu ala ma'rifatil haq, kesungguh-sungguhan, semangat untuk mencari kebenaran. Yang kelimanya syiddatud da'wah ila dzalik, dan kesungguh-sungguhan untuk mengajak orang pada kebenaran. Disebutkan dengan aqalluha wujudan, paling sedikit keberadaannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, mengapa kebanyakan orang zuhud dari ilmu atau zuhud dari kebenaran? Zuhud yang terpuji, zuhud dari dunia. Tetapi dari ilmu agama, dari kebenaran, kita semua fuqara. Kita semua memerlukan ilmu, memerlukan nasihat, memerlukan bimbingan, memerlukan kita kejelasan dalam kebenaran. Semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Jangan merasa cukup. Oh, udah, terima kasih, saya udah tahu. Astagfirullah. Kalau diberi kue silahkan. Itu boleh kamu jawab begitu. Mama, terima kasih. Jazakallah khair. Anda udah cukup, anak kenyang. Itu tidak aib. Tetapi kalau diberi nasihat, terima kasih. Saya udah tahu, udah ngerti. Udah. Nasihati orang lain aja. Itu kesombongan, barakallahu fiikum. Ikhwani fillah a'azakumullah. Qala, beliau berbicara lagi di dalam Qatfus Thamar fi bayani aqidati ahli al-athar, fa innal haqqa ma zala masunan azizan nafisan kariman la yanalu ma'al ittirabi an talabih wa adamu at-tashawwuq wal ishrafi ila sababih wa la yajum 'ala al-battalina al-mu'ridin la yunaji asbah al-an'am ad-dallin. Kata beliau, karena yang namanya kebenaran tetap terlindung, tetap terjaga, tetap mulia, tetap berharga, tetap mahal, tinggi. Tidak akan didapat dari orang
orang yang bermalas-malasan dalam mencari. Enggak akan didapat oleh orang yang tidak rindu kepada kebenaran. Tidak didapat oleh orang yang tidak rindu untuk menjalani sebab-sebabnya. Sebab-sebab ilmu dan kebenaran. Dan tidak mungkin akan mendatangi orang yang berpaling dari mencari kebenaran. Dan tidak mungkin dibisikkan kebenaran itu kepada orang-orang yang asbahal an'am, yang mirip seperti binatang ternak, ad-dallin. Apa wajah syabahnya? Wajah syabahnya bahwa binatang ternak hanya memikirkan perutnya dan urusan dengan lawan jenisnya. Itu an'am. Dia tidak berpikiran apakah halal atau haram. Ada rumput di hadapannya akan dimakan. Enggak tanya punya siapa, enggak tanya berapa harganya, enggak tanya apakah ini halal atau haram, enggak tanya. Dan kalau ada lawan jenisnya, dia akan kawini, dia tidak tanya itu anak siapa, siapa mertuanya atau siapa orang tuanya, siapa walinya, enggak peduli. Itu an'am. Kalau orang yang hanya ahlu dunia, hanya memikirkan dunia, kal an'ami balhum adal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maka enggak mungkin kebenaran akan mendatangi orang yang ahlu dunia. Tetap yang namanya kebenaran itu tinggi dan mulia. Enggak bisa dicapai kecuali oleh orang yang berusaha. Yataharra, yatlub, yasluk, tariqan, yatlubu fihi al-ilm. Enggak akan didapat kecuali seperti yang Nabi gambarkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yang berjalan di jalan ilmu. Yang berjalan di jalan talabul ilm, di jalan kebenaran, bertanya, mengkaji, duduk di majelis ilmu, dan seterusnya. Ikhwani fillah azakumullah. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga berkata, wa ma'lumun annahu la yuqbalul haqq atau la yaqbalul haqq illa man talabahu. Saya ulangi kalimatnya ringkas, mudah dihafal. Kata beliau, wa ma'lumun annahu la yaqbalul haqq illa man talabahu. Sudah maklum, sudah aksioma, sudah jelas, nggak akan menerima kebenaran kecuali yang mencari. Kalau nggak nyari, nggak akan terima. Emang dia nggak nyari kebenaran? Wa ma'lumun annahu la yaqbalul haqq illa man talabahu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Ibnu Jauzi rahimahullah juga berkata, menganggap bahwa yang demikian sebagai musibatul uzma, musibah besar. Apa kata beliau rahimahullahu taala di dalam Said al-Khatir? Kata beliau, al-musibatul uzma ridal insan an nafsihi waqtina'ihi bi'ilmihi wa hadhihi mihnatun qad 'ammat katsiran minal khalq. Kata beliau rahimahullah, termasuk musibah yang besar adalah keridhaan manusia terhadap dirinya sendiri. Ridha terhadap dirinya sendiri. Waqtina'ihi bi'ilmih, dan merasa cukup dengan ilmu yang dia punya. Merasa cukup dengan ilmu yang dia punya. Wa hadhihi mihnatun qad 'ammat aktsarul khalq, dan ini adalah musibah, fitnah, mihnah, ujian yang sudah merata di kebanyakan makhluk-makhluk, di kebanyakan manusia. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Jauzi bahwa itu adalah musibatul uzma. Seorang merasa cukup dengan apa yang dia punya dari ilmu. Merasa cukup dengan apa yang dia punya dari katanya kebenaran. Kalau mau contoh, sudah sangat jelas contohnya. Siapa kira-kira contohnya? Yahudi. Fatarul Yahudi awin Nasrani yara annahu ala sawab. Masih kelanjutan ucapan Ibnu Jauzi. Kamu lihat Yahudi, kamu lihat Nasrani, bahwa mereka merasa diri mereka di atas kebenaran. Wala yabhath wala yandur, maka mereka tidak membahas, tidak mencari, mereka tidak mau melihat
bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza sami'a ma yalinu qalbahu minal Qur'an al-mu'jiz harab. Kalau dia mendengarkan ayat-ayat Allah yang membuat hati mereka bergetar, justru lari dari ayat-ayat tersebut. Harab li'alla yasma. Dia lari sambil menutup telinganya. Enggak mau dengar. Nanti saya terbawa. Enggak mau dengar. Nanti saya terbawa. A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari jalannya Yahudi. Wa kadzalika kullu dhi hawa. Contoh kedua kata Ibnu Jauzi, semua pemilik hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang sudah kokoh hawa nafsu pada dirinya, imma li'annahu madhab abihi wa ahli, bisa jadi karena itu madhab yang dia pegang, dia kokoh dengannya, madhab bapaknya dan keluarganya, nenek moyangnya, sehingga dia tidak lagi mau melihat yang lain sama sekali, merasa diri sudah cukup muqni' dengan ilmu yang dia punya. Pokoknya kami di atas kebenaran dan kami sudah turun-temurun di atas kebenaran. Walam yanzur fima yunaqiduh, tidak mau mendengarkan apa bukti-bukti yang menunjukkan salahnya keyakinan tersebut atau salahnya apa yang mereka pegang. Ikhwani fi din a'azakumullah. Wa innama hujiba aktsru man hujiba, sebagaimana disebutkan pula, dijelaskan oleh Ibnu Syekh Al-Hizamiyin rahimahullah, sesungguhnya akan terhalang orang yang terhalang dari kebenaran dan juga terhalang dari hakikat tauhid. Wa in kanu alimina bi sunnah wa tafasiliha, walaupun mereka mengerti sunnah dan rinciannya, li'annahum yatlubuna min sunnati ma'rifatal ahkam, karena mereka pelajari hanya pengenalan hukum-hukumnya. Wa himamuhum qasirah, tetapi semangat mereka untuk mencari kebenaran pendek. Wa talabu sunnah li ma'rifati haqa'iqil iman. Walau talabuhu, padahal kalau saja dia mau mencarinya, akan didapatlah adrakuhu, niscaya akan didapat. Ikhwani fillah a'azakumullah. Mereka dalam keadaan sudah ditokohkan. Mereka dalam keadaan sudah dianggap sebagai orang berilmu. Maka gengsi untuk mencari kebenaran yang lain dan merasa saya sudah cukup dan saya sudah benar. Tidak perlu lagi satu orang pun menasihati saya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini adalah penyakit yang menghalangi kebenaran. Nasallahu al-hidayah was-sabat ala tauhid was sunnah. Wa nasallahu taufik. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salatul maghrib billahi ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita sudah melihat dua penghalang besar untuk seseorang bisa menerima kebenaran. Yang pertama, ketidakikhlasan. Yang kedua, memang tidak semangat mencari kebenaran. Karena dorongan-dorongan tertentu. Apakah memang tidak merasa perlu untuk mendapatkan kebenaran? Merasa cukup dengan apa yang dia punya, kesombongan, atau malas untuk mengkaji, merasa ngeri ngelihat tulisan yang begitu panjang, atau nasihat yang begitu panjang, malas untuk mendengarkan. Ikhwan fillah a'azakumullah, dan banyak lagi latar belakang orang enggan untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, yang juga menghalangi seseorang untuk bisa menerima kebenaran adalah rasa takut. Jaban, pengecut, penakut. Ikhwan fillah a'azakumullah. Macam-macam pula jenis rasa takut ini. Takut kepada musuh, takut kehilangan sesuatu, takut kemiskinan, takut cemoohan dan cercaan, dan sejenisnya. Dan macam-macam. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, muqawamatul a'da wa nusratul quwwah lil batil bitamwihat wa tazwirat wa taqa'ud ahli ad-din an al-qiyam bihi wa nusratih hiya allati منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقة أو على حقيقته. Saya ulangi. منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته. Yang terjemahannya, kata beliau, muqawamatul a'da, perlawanan musuh. Wa nusratul quwwah lil batil, dan kuat penentang kebatilan. Kuatnya pengkaburan-pengkaburan, pemalsuan-pemalsuan, dan sebaliknya, lemahnya pembela kebenaran, sedikitnya penolong kebenaran, itu pun bisa menghalangi
kebanyakan makhluk untuk bisa menerima kebenaran. Mudah-mudahan sempat tercatat. Apa ringkasnya? Ringkasnya bahwa kuatnya musuh yang menentang, kuatnya ahlul batil, kadang-kadang atau seringkali bahkan disebut oleh beliau dengan aktsar, kebanyakan makhluk enggan menerima kebenaran. Takut. Melihat musuh begitu kuat. Melihat penentang kebenaran begitu banyak. Penentang kebenaran memiliki sekian fasilitas, sekian perangkat, sekian persenjataan, sekian kekuatan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia berpikir kalau saya menerima kebenaran, mati saya. Atau kalau tidak mati, saya akan ditangkap, akan dimusuhi. Atau kalau tidak ditangkap dan dimusuhi, mungkin saya akan dikucilkan, akan dijauhi. Atau mungkin saya akan dicemooh, dicerca orang banyak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka kata Syekh Sa'di, ini pun ngaruh. Kuatnya ahlul batil, banyaknya ahlul batil, banyaknya penentang kebenaran, dan sebaliknya, lemahnya para pembela kebenaran atau sedikitnya para pembela kebenaran. Seringkali menyebabkan manusia enggan untuk menerima kebenaran karena takut. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana mereka manusia terhalang untuk menerima kebenaran dari Nabi Musa karena kuatnya Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'aun wa malaihim an yaftinahum wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin." Kata Allah, dan tidaklah beriman kepada Nabi Musa kecuali keturunannya dari kaumnya saja, Bani Israel. Itu pun ala khaufin, dengan takut-takut. Ala khaufin min Fir'aun wa malaihim, takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan pasukannya. Ayyaftinahum, takut akan memfitnah mereka, menyiksa mereka. Surat Yunus ayat 73. Ayat 83, maaf. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam ayat yang lain dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ikhwan ibn a'azzakumullah, perhatikan ayat kedua ini yang menggambarkan bahwa yang beriman pun sembunyi-sembunyi, takut. Wa qala rajulun mu'minun, berkata seorang yang beriman, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yaktumu imanahu, menyembunyikan imannya. Mengapa? Takut. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Orang tadi yang menyembunyikan keimanannya berkata, ataqtuluna rajulan, apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia berkata Rabbi Allah, hanya karena dia berkata Rabbku adalah Allah, padahal telah datang membawa pada kalian, ini datang pada kalian membawa kebenaran dari Rabb kalian. Kalau dia dusta, kedustaannya akan mencelakakan dia sendiri. Allah yang akan mengadab dia.
Kalau dia jujur, kalian yang akan diazab, akan ditimpakan apa-apa yang sudah diancamkan pada kalian. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada seorang musrifun kadzdzab, orang yang melampaui batas lagi pendusta. Ikhwani fi din azakumullah, ini sebagai hujjah dalil apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa kadang-kadang kekuatan kebatilan menyebabkan manusia berat menerima kebenaran. Imma menolak kebenaran karena takut, atau menerima dengan sembunyi-sembunyi. Ikhwani fi din azakumullah, ini takut ancaman-ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menggambarkan bahwasanya takut yang sejenis ini adalah dibuat atau dibisikkan oleh syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, sesungguhnya itu syaitan yang yukhawwifu awliya'ah, yang menakut-nakuti wali-walinya, yang menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut pada mereka, kata Allah, takutlah kepadaku. Jangan pengecut. Jangan menjadi seorang jaban. Takut nanti begini, takut nanti digitukan, takut nanti diginikan. Pengecut. Ikhwani fi din azakumullah. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, takutlah kepada Allah, jangan takut pada manusia. Ikhwani fi din azakumullah. Jenis takut yang kedua adalah takut al-faqr. Takut kehilangan dunia. Kalau saya menerima kebenaran, kalau saya terima sunnah ini, kalau saya terima kebenaran ini, saya mau makan apa? Saya akan dapat bantuan dari mana? Ini juga Allah gambarkan di dalam ayatnya, asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya' wallahi ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Lihat dalam surat Al-Baqarah 268. Kata Allah, syaitanlah yang membayang-bayangkan kepada kalian kemiskinan. Hati-hati, kamu akan diusir, kamu akan dipecat, kamu gak akan bisa cari kerjaan, kamu gak akan dapat bantuan, kamu akan diputus dana bantuannya, kamu akan begini, kamu akan begitu. Takhwif minasyaitan. Asyaitan ya'idukumul faqr. Membayang-bayangkan kepadamu kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian menyuruh kepada kefahishan. Hati-hati. Jangan terima, itu bahaya. Kamu akan begini, kamu akan miskin, kamu akan... Sebaliknya dia akan anjurkan, tinggalkan saja kebenaran itu. Toh kamu akan bisa begini, toh akan bisa begitu. Ya'murukum bimadza? Bil fahsya. Justru menyuruh kepada kefahishan. Kedustaan fahish. Kesesatan fahish. Penyimpangan fahish. Kezaliman fahish. Itu fahsya. Padahal Allah menjanjikan kepada kalian maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah justru menjanjikan kepada kalian ampunan dan fadilah. Dibayang-bayangkan oleh syaitan kemiskinan, sedangkan Allah menjanjikan fadilah, menjanjikan ampunan. Ila man nu'min. Kepada siapa kita beriman? Kepada siapa kita percaya? Janji syaitan atau janji Allah Subhanahu wa taala? Bayang-bayang syaitan atau janji Allah yang pasti benar? Ikhwani fillah azakumullah, siapa yang
takut, yang tunduk kepada bayang-bayang syaitan, merekalah para pengecut. Mereka yang beriman kepada Allah akan kokoh di atas kebenaran. Mereka yang beriman kepada Allah akan kuat membela dan memegang kebenaran. Apapun yang dia akan hadapi dari resiko-resikonya. Dia siap untuk menghadapi badai. Dia siap untuk menghadapi berbagai macam ujian karena berpegang dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ketika menakut-nakuti dijawab oleh orang-orang beriman generasi pertama, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah pada mereka. Fazaduhum imana. Mereka justru bertambah imannya. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, tempat sebaik-baik kami bergantung kepadanya. Itu jawaban orang-orang beriman. Tidak bergeming. Tidak takut ancaman-ancaman mereka. Syayatin al-insi wal jin. Yang ketiga, khauful laum. Takut dicerca. Takut dicela. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad berpaling dari agamanya, kami akan datangkan satu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka dicintai Allah dan mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna laumata laim. Mereka saling tawadhu sesama mereka. Dan mereka aziz, mulia, tinggi di atas orang-orang kafir. Mereka berjihad, berjuang membela agama Allah. La yakhafuna laumata laim. Asyahid kalimat ini. Yang sebagai dalilnya kalimat terakhir ini. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut cercaan orang yang mencerca. Biarkan mereka mencerca dengan 1001 macam cercaan. Kalau kamu lihat itu kebenaran. Dengan hujjah-hujjahnya. Dengan dalil-dalilnya. Yang sudah kita katakan tadi dalam season pertama. Terang seperti matahari. Jelas, gamblang. Maka peganglah kuat-kuat. Setelah itu, jangan pedulikan siapapun yang mencerca, mencemooh. Biarkan anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, takut kehilangan kedudukan. Takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan kehormatan. Takut kehilangan kewibawaan dan seterusnya. Gengsi, kalau saya terima, saya akan dianggap apa nanti. Ini juga jaban. Ini juga pengecut. Ikhwani fiddina a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah apa yang sahih dalam Bukhari tentang kisah Raja Heraklius. Azimur Rum, pembesar Romawi. Ketika dia mengetahui kebenaran kenabian, wasidqahu, ketika dia mendengar pembicaraan orang-orang Arab, pedagang Quraisy, Raja Heraklius merasa yakin ini benar. Dia tanya, apakah bapak-bapak orang yang mengaku nabi itu pernah ada yang jadi raja? Dijawab oleh pedagang-pedagang tadi, tidak ada. Kalau saja ada, aku akan berkata, itu orang yang mencari kerajaan orang tuanya. Aku juga bertanya, apakah dia pernah berdusta sebelum ini? Dijawab oleh pedagang-pedagang Quraisy tadi, tidak. Yang dipimpin oleh Abu Sufyan.
Tidak pernah. Kata Raja Herakla, kalau dia nggak pernah berdusta pada manusia, apakah mungkin tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Kepada manusia saja nggak berani. Ini bukti-bukti kalau apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak. Raja Heraklius tahu. Ditanya lagi dengan sekian pertanyaan yang menjadikan Raja Heraklius yakin bahwa ini benar-benar Nabi. Ikhwani fillah azakumullah, fadda'a imtihan qaumihi fil iman. Maka dia panggil pejabat-pejabatnya, semua penggawa-penggawa orang-orang kerajaan dikumpulkan di satu bangunan. Dia kunci semua pintu-pintunya. Kemudian dia berdiri di mimbar dan berkata pada mereka, sekarang telah tiba waktunya, telah datang seorang nabi. Demikian-demikian, dan kita akan beriman kepadanya. Kaget. Mereka riuh, dejah. Semua berlarian ke pintu-pintu. Ke pintu-pintu, keluar, ternyata sudah dikunci semua. Maka Heraklius berkata, kembali. Aku berkata demikian hanya menguji kalian. Apakah kalian kokoh dengan agama kalian atau masih goyah? Selesai. Nggak jadi dia beriman. Limana? Dia tes. Kalau saya beriman, saya akan ditinggalkan oleh mereka semua ini. Takut kehilangan kedudukan. Takut kehilangan kerajaan. Takut kehilangan gelar raja. Ikhwani fiddina azakumullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau kisah tadi detailnya yang kalian akan membaca dalam Sahih Bukhari juz pertama halaman 33 dengan Fathul Bari. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna Hiraql arafa al-haqqa wa hamma ad-dukhul fil Islam. Sesungguhnya Raja Heraklius mengenali kebenaran dan ingin masuk ke dalam Islam. Falam yutawi'uhu qaumuh, tetapi tidak diikuti, tidak ditaati oleh kaumnya. Wa khafahum ala nafsih. Akhirnya dia takut terhadap dirinya. Artinya dia bakal dijauhi atau ditinggalkan atau dimusuhi atau mungkin dikudeta dan seterusnya. Fakhtaral kufur ala al-Islam. Maka dia memilih kekafiran di atas keislaman. Memilih kekafiran di atas keimanan. Ba'dama tabayyana lahul huda, kata Ibnu Qayyim, padahal telah jelas baginya petunjuk. Ikhwani fid din azakumullah. Yang pertama pengecut, yang kedua pengecut, yang ketiga pengecut, yang keempat juga pengecut. Sama-sama penyakitnya adalah jaban. Akhirnya terhalang dari kebenaran. Bukan tidak tahu, tahu. Bukan tidak yakin, yakin. Bukan enggak bertanya-tanya, bertanya. Kepada orang-orang atau pedagang Quraisy tadi, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, sebelum masuk Islamnya waktu itu. Kata Abu Sufyan, kalau saja aku tidak tahu bahwa kedustaan itu akhlak budak, aku akan berdusta. Tetapi kalau aku tahu, karena itu akhlak budak, aku tidak berdusta. Aku jawab apa adanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ditanya-tanya tadi, apa itu? Mencari kebenaran. Apakah begini, apakah begini, apakah... Dapat dia. Tetapi tetap terhalang untuk mendapatkan kebenaran. Karena apa? Khauf. Minar ri'asah. Khawatir kehilangan ri'asah. Ikhwan ibn a'azakumullah, khawatir kehilangan kepemimpinan. Berkata Khalid ibn Duraid rahimahullahu ta'ala, kana fi ibn Kiriz atau Kiriz ya, khaslatani ma kanata fi ahadin mimma adraktu min hadhihi al-ummah. Kana ab'adun nas أن يسكت عن الحق بعد أن تبين له
takallama fi ghadiba man ghadab wa radiya man radi wa kana min ahrasin nas an yaktuma min nafsi ahsana ma indahu. Dia memuji Ibnu Kiriz dengan dua sifat. Bahwasanya beliau memiliki dua perkara yang jarang ada pada yang lainnya. Pertama, ab'adan nas an yaskut anil haq. Orang yang paling jauh dari diam terhadap kebenaran. Atau diam terhadap sesuatu yang menentang kebenaran. Dia akan bantah. Ba'dama tabayyana lahu, setelah jelas baginya kebenaran, dia akan bela dan gak akan diam. Wa takallama fi, dan dia akan sampaikan kebenaran tersebut. Ghadiba man ghadib wa radiya man radi. Silakan yang mau marah, silakan marah, yang ridho silakan ridho. Ini barakallahu fikum pemberani. Kalau dia tahu ini hak, dia akan jelaskan sejelas-jelasnya dan dia tidak peduli. La yakhafuna laumata laim. Takallama bihi ghadiba man ghadib wa radiya man radi. Dia akan berbicara, menyampaikan kebenaran tersebut. Silahkan siapa yang ridho, silakan ridho. Siapa yang marah, silakan marah. Ini khaslatul ula. Al-khaslah al-ula. Al-thaniyah. Kana min ahrasin nas an yaktuma min nafsihi ahsana ma indahu. Orang yang paling sungguh-sungguh menyembunyikan yang terbaik dari dirinya. Bukan orang yang hubbudz zuhur, malah sebaliknya dia sembunyikan apa yang bagus dari dirinya. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Demikianlah sifat para ulama pemegang kebenaran. Mereka benar-benar memegang kebenaran, menyampaikan kebenaran, wa takallama bihi, dan dia enggak peduli dengan cercaan manusia. Siapa yang marah silakan marah, siapa yang ridho silakan ridho. Ini hak. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa ghalibul khalq la yanqaduna lil haqqi illa bil qahr. Kata Syekhul Islam, kebanyakan masyarakat, kebanyakan makhluk tidak akan tunduk pada kebenaran kecuali dengan kekuatan. Makanya ada istilah atau ada riwayat an-nas ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti agama rajanya. Karena raja memiliki kekuatan. Rata-rata masyarakat ikut dengan siapa yang paling kuat. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa untuk bisa menerima kebenaran butuh keberanian. Untuk bisa menerima kebenaran perlu keberanian. Kalau dia tidak memiliki keberanian, bisa jadi takut dengan ancaman-ancaman musuh, atau takut dicerca, takut dijauhi, takut dicemooh, takut segala macam. Ikhwani fillah azakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Wala sabila ila rukubi hadha adh-dhahr illa bi amrayn. Ahaduhuma alla yazbu fil haqqi ila lawmata la'im. Fa inna al-lawm yudrikul faris fayusri'uhu an farasih wa yaj'aluhu tarihan fil ard." Kata Ibnu Qayyim, untuk menjalani dhahr ini atau menaiki dhahr ini tidak bisa kecuali dengan dua. Pertama, jangan peduli dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Karena cercaan itu kadang bisa mengenai seorang penunggang kuda yang terbayang gagahnya, kuatnya seorang penunggang kuda. Tetapi dengan cercaan tadi yusri'uhu an farasihi, bisa dijatuhkan dari kudanya dan kemudian dijatuhkan terkapar di muka bumi.
Yang kedua, antahuna alaihi nafsahu fillah. Yang kedua, hendaklah murahkan dirimu di jalan Allah. Apa maknanya? Murahkan dirimu di jalan Allah. Yani siap untuk berkorban. Barakallahu fiikum. Orang itu bisa mengorbankan hartanya, bisa mengorbankan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengorbankan ini harta dan sebagainya termasuk mengorbankan. Ternyata ada satu lagi. Korban perasaan. Artinya dicerta, dicela, sudahlah. Saya korbankan diri saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak akan lepas kebenaran ini. Kata Ibnu Qayyim, antahuna alaihi nafsahu fillah. Hendaklah dia jadikan dirinya rendah di hadapan Allah. Wa yuqaddim hina idzin wa la yakhaful ahwal. Karena dia jatuh atau dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia saat itu tidak khawatir, tidak takut dengan ancaman apapun. Tidak takut dengan ancaman apapun. Barakallahu fikum. Famata khafatin nafas ta'akharat. Kapan seseorang mengkhawatirkan dirinya, saat itulah dia mundur. Nanti saya bagaimana? Nanti saya dicerca, nanti saya diginikan, nanti saya dijatuhkan, nanti saya dijauhi, nanti saya. Ini pengecut. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, famata khafatin nafs ta'akharat wa ahjamat. Akan mundur teratur. Wa akhladat ilal ard, dan melekat di muka bumi, enggak mau bangun, enggak mau berangkat, enggak mau jihad, enggak mau berjuang, enggak mau membela kebenaran. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa nasallahu ta'ala al-hidayah wat taufiq. Masih selanjutnya Ibnu Qayyim berkata, "Wa la yatimmu lahu hadanil amrani illa bisabr." Dan tidak akan bisa sempurna dua perkara ini kecuali dengan sabar. Tidak mungkin sempurna dua perkara ini kecuali dengan kesabaran. Yang pertama tadi, tidak peduli dengan cercaan orang yang mencerca. Tidak bisa kecuali dengan orang yang sabar. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkanlah dengan peninggalan yang baik. Jauhilah dengan baik. Ikhwani fillah a'azakumullah. Disuruh untuk sabar ala ma yaqulun. Maka kalau orang itu sabar, maka cercaan cemoohan kalau dia di atas kebenaran, dia enggak akan peduli. Enggak akan mundur, enggak akan goyah, enggak akan dia berhenti melangkah. Demikian pula yang kedua. Ancaman-ancaman, perkara-perkara yang menakutkan. Dia akan berkata dalam hatinya, saya sudah siap mengorbankan diri saya untuk Allah. Jangankan hanya ancaman-ancaman seperti itu. Saya mati pun siap, misalnya begitu. Maka orang itu enggak peduli dengan semua tadi dan bisa sabar menghadapinya. Barakallahu fiikum. Watsani, amma markabuhu. Saya loncat ya. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Atau jangan diloncat, selanjutkan saja. Faman sabara qalilan sarat tilkal ahwali rihan rukha'an fi haqqihi. Kalau dia sabari sedikit saja, semua yang dikhawatirkan tadi, semua yang mengerikan tadi akan lewat begitu saja seperti angin yang lembut. Fa bainama huwa yakhafu minha, tetapi ketika dia takut kepada bayangan-bayangan tadi, idsarat a'zam a'wanihi wa khadamihi wa hadzal amr la ya'rifu illa man dakhala fihi. Kalau dia takut kepadanya,
Apa yang digambarkan tadi menjadi besar. Padahal ketika dihadapi tidak ada apa-apanya. Tetapi karena dia takut, jadi besar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala ya'rifu illa man dakhala fi. Dan tidak akan bisa mengetahuinya kecuali orang yang pernah menghadapinya. Diancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan, mundur atau maju. Berperang itu di hati. Bainal haqqi wal batil. Bertikai di hati. Apakah dia maju atau mundur? Apakah dia pegang kebenaran atau dia lepas? Tetapi ketika dia pegang dan dia melangkah maju, ternyata yang tadi ditakutkan tidak sebesar apa yang dibayangkan. Karena bayangan-bayangan tadi adalah takhwif minasyaitan. Asyaitan yukhawwifu awliya. Syaitan menakut-takuti wali-walinya. Padahal pada hakikatnya ada memang, tapi kecil. Sebentar lewat. Tetapi ketika dia takut kepadanya, kemudian lepas dari kebenaran, semakin terasa besar, semakin mengerikan. Wa amma markabuhu, adapun kendaraannya untuk bisa sabar. Kata Ibnu Qayyim, fasidqul lija' ilallah. Kejujuran dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya dari rasa takut adalah takut kehilangan kedudukan dan riasah yang tadi dicontohkan dengan Raja Heraklius dan yang semacamnya dibahas di sana. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa talibur riasah walau bil batil turdihil kalimah allati fiha ta'zimuhu wa in kanat batilan. Wa tughdibuhu al kalimah allati fiha dhammuhu wa in kanat haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz 10 halaman 600, pencari kedudukan walaupun dengan kebatilan, maka dia mesti akan ridho dengan kalimat apapun yang membesarkan dirinya walaupun batil. Walaupun batil, kalau membesarkan dirinya, dia terima. Sebaliknya, dia akan marah dengan kalimat yang merendahkannya atau menjatuhkannya walaupun hak. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah bahayanya seorang yang memiliki hubbur riasa. Kalimat apapun kalau membesarkan dirinya, dia ridho. Sebaliknya kalimat apapun yang terkesan merendahkan dirinya, dia akan tolak walaupun hak. Inilah sebabnya ketika ada kebenaran yang dia khawatir akan menghilangkan kedudukannya atau mengancam kemuliaannya, mengancam riasahnya, dia akan tolak. Akan dia tentang. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Abul Wafa Ali ibn Aqil Al-Hambali di dalam Al-Wadih fi Usul Al-Fiqh, juz pertama halaman 522. Kata beliau, al-mahabbah lirriasah, senang untuk menjadi pemimpin. Wal mail ila dunya, kecenderungan pada dunia. Wal mufakharah wal mubahah biha, kebanggaan, yakni bangga diri dengan apa yang dia punya. Yang keempat, tasyaghul bima fihi ladzah, dan sibuk dengan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Wa ma yad'u ila syahwah, dan apa yang mengajak pada syahwat. Duna ma tujibuhul hujjah, padahal tidak ada hujjah. Wa yaqdi bihi al-aql wal ma'rifah. Fa'ala nahwi hadha minal asbabi takunul afah.
as-sarifah wal mujibah minhu. Kata beliau, perkara-perkara yang seperti inilah yang menjadi penyakit yang memalingkan dia dari kebenaran. Memalingkan dia dari sesuatu yang semestinya dia pegang. Apa yang disebutkan oleh beliau? Abul Wafa Ali bin Aqil al-Hambali. Penyakit-penyakit tadi hubbur riasah, kecenderungan pada dunia, bangga diri dengan apa dia yang punya, sibuk dengan kelezatan-kelezatan dunia, sibuk dengan memuaskan syahwatnya. Inilah perkara-perkara yang menyeret seseorang, menyimpangkan seseorang dari kebenaran. Ikhwani fillah azakumullah. Manusia memang pada hakikatnya, pada asalnya kalau saja tidak dibimbing dengan Quran dan Sunnah, Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu asalnya zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga tanpa bimbingan kebenaran akan zalim, akan berbuat aniaya. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada perkara-perkara berikutnya. Mungkin kita lanjutkan insyaallah pada majlis berikutnya. Apakah di Bintaro atau di Garaksa? Wallahu ta'ala alam, tidak mengapa. Karena kelanjutan di sana pun bisa didengar dengan online. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan kemudahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan seorang istri melihat isi chattingan grup WA milik suaminya? Fudul. Bagaimana kalau di situ ada istri keduanya SMS? Itu justru yang saya cari, Ustaz. Biasanya begitu. Ya. Saya selidiki. Itu barang halal ya, akhi. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Kalau suami ada perlunya memeriksa WA istri. Mengapa? Karena bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Tetapi istri tidak bertanggung jawab untuk mengawasi suaminya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kalau sekedar nasihat saja, nggak perlu ada rahasia antara kita berdua. Kenapa? Emangnya menyikan apa kamu di sana? Nah, dari sini tidak harus ditutup-tutupi. Dari sana jangan fudul. Karena min husnil islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Itu bukan urusanmu. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan keduanya hampir sama dengan pertanyaan pertama. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.